Damai na sumurung sian salhu na roha ima mangaramuti ati-ati do pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Jamitan adenggan di bagasan mingguta sadarion minggu kuasio modo geniti iman tersurat di buku Yesaya onggol 55 ayat sada lokus 5 sonoma tersurat di si. Roma hamu akka namauas minum mahamu adong doaik narade hamu naso marhepeng marroan mahamu jadi hamu ma gandum jana mangan mahamu sikop do anggur dohot susu jadi hamu mada pola nada pola manggaran bain aha menubusi barang naso bisa panganon dohot markarejo bain tusi panganon naso pabutokkon ihutkon ma paretakku gabe dapot homa nadenggan jana dayonmu ma si panganon natabo tangihon ma alebang sokku roma hamu tuau tangihon ma acco mangulu hamu harani holong ni rohakku natogu tu si Daud na posokki hupudun janji na hot dohot hamu hubain ia gawe pamimpin dohot panglima saksi ni kuasokku mardokon akka bangso satu tuna pion munuma akka bangso naso nitandamu jana bangso naso tumanda ho marlojong mandapotkon ho harani Tuhan debatamu jana harani nasun badia debatani Israel na pasangapkon ho ima sahakna marende beta. Horas ma dita sulina. Terima kasih ma di Tuhatta ke bisa ita muse marlagut di bagas jorona di GKPA Binjeon dung saminggu hita markarejo marlagut marsaksi marlayani di tongani keluarga. Dan terima kasih ma di sudiaka ruas ni parlagutatta ake di bagas sadarion muse tapatupa do pesta paraheon ina saresot Medan Barat na di pusatkon di GKPA Selambo giak ma mardalan dok denggan aco mur hehe ngot akka ina laho makarejo tugasna di tengah-tengah ni keluarga gereja dohot masyarakat madung tamasuhi minggu kuasio modo geniti minggu kuasio modo geniti artina songon danak na baru sorang kuasio seperti seolah-olah modus cara atau modo baru. Geniti dari kata genere melahirkan. Jadi kuasio modo geniti seolah-olah kita lahir baru. Kita seperti manusia baru. Mengapa ini minggu kuasio modo geniti setelah merayakan Paskah? Karena kita merayakan kebangkitan Yesus menjadi kita lahir baru. Orang yang merayakan kebangkitan berarti dianggap seolah-olah masih seperti bayi yang baru lahir, yang membutuhkan air susu yang murni, yang membutuhkan makanan yang bergizi, yang membuat dia bertumbuh dengan baik menjadi anak-anak yang berkualitas, yang unggul. Imana tidak dibagas satu pohon. Dan tema yang akan kita renungkan dalam minggu kuasio modo geniti
dengarkanlah Tuhan maka kamu hidup. Tangihon ma debata aco mangulu hamu. Dengarkanlah, ini seruan besar. Di tengah bangsa yang masih mengalami pembuangan, terhukum, diajak untuk mendengar seruan besar. Otang-otang membege hatani Tuhan. Kalau kita mendengar, maka kita hidup. Tapi kalau kita tidak mendengar, maka kita akan binasa. Jadi mendengar sangat penting. Karena dengan mendengar itulah menentukan kehidupan kita. Jadi marbinege bak dohalak di begeia tai inde di parahon. Ini yang sering mendengar tapi tidak memerhatikan. Kalau mendengar firman Tuhan kita tidak memerhatikan, kita tidak mendengar menyimak, tidak mendengar untuk menghayati, maka firman itu tidak akan membawa hidup. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, menghayati, mendengar untuk merasakan, mendengar untuk menikmati bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita hidup. Maka mari kita mendengar suara Tuhan, sabda Tuhan, supaya apa? Supaya kita hidup. Inilah seruan besar, undangan Tuhan untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Tidak hanya hidup sementara di dunia ini, tapi kehidupan yang kekal di bumi ini dan juga kekal di surga kekekalan. Anggo portibion par satu kinan dulu so. Paling lolot kita mengulu 70-80 tahun inna si Musa di Masuri. Muda mengulu hita bisa 120 tahun. Mahibati itu kesaksian Musa kan di pamukaan ono mayatulu umurta 120 tahun. Tairo par pasalmen Mauldo mencapai 120 tahun. Harani parange sikapta naso menjaga kesehatan. Akhirnya na realistis ialah 70, 80. IP madong disi hangaduton, parsahiton, dot lan akan asik. Jadi mudah dong kita nama Rusia 70 tu ginjang aka hangaluton, aka parsahiton jambar tame bagiatta. Jadi mudah marsahit kita di umur 70 tahun tu ginjang. Unok pura marsak kita di sini. Harana upa sian debatadu. Tajagi ma ta di pata pangido gogo tu Tuhan. Acco gogo hita menjagit hangalutoni. Ake pasu do umur na ginjang. Nah ima nataida ditrupuk tau. Atong taidigi majo mulai dok nakin dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Dari perikop yang kita baca tadi ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita bawa pulang nanti. Pertama, undangan Tuhan untuk memperoleh hidup. Dalam ayat 1-2 berkata, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayar. Undangan Tuhan ini gratis. Tidak pakai uang, tanpa bayar. Kalau negara kita sekarang mengatakan makan siang gratis, itu hanya 2 bulan sudah berhenti. Stop. Tidak kepeng nabe. Tapi Tuhan mengundang kita makan gratis, itu selama-lamanya. Lebih keren program Tuhan ini daripada program pemerintah. Makan siang gratis tadi hanya untuk anak-anak. Kalau ini makan gratis ini untuk semua umat percaya. Mari makan gandum gratis. Mari makan dan minum gratis. Dan Tuhan mengajak kita untuk menerima tawaran makan dan minum. Jadi seruan ini datang dari Tuhan. Mengundang kita secara terbuka untuk makan dan minum yang gratis. Dan bukan hanya gratisnya saja yang penting,
Tetapi ketika kita diundang, kita mendengar undangannya, kita datang untuk menikmati hidangan Tuhan, maka disitulah kita memperoleh kehidupan yang kekal. Persoalannya ialah Tuhan setiap saat mengundang untuk makan, tapi tidak semua orang mau datang makan dan minum. Ini menjadi persoalan. Setiap saat Tuhan mengundang kita makan gratis pagi, siang, malam, tetapi kita tidak datang memakan makanan Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Ahurwa sepangalun itu hani, nilaihan itu Tuhan Tuhita. Kalau Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan mengutus kita untuk melakukan tugas-tugas mulia, membawa kabar baik, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, kebaikan, kasih, kelemah lembutan, damai sejahtera, penguasaan diri. Itu kita diundang untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Berarti kalau kita diundang untuk makan dan minum gratis, kita diajak untuk melakukan kehendak Allah. Atau dalam bahasa sederhana sekarang, kita diundang untuk makan dan minum kapan itu? Firman Tuhan itu adalah makanan kita setiap hari. Maka setiap hari wajiblah hukumnya bagi orang percaya membaca kitab suci. Itulah makanan kita setiap hari. Ketika kita makan, maka kita kenyang. Ketika kita kenyang, kita punya potensi energi. Ketika kita punya potensi energi, maka kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh dan rohani kita. Itu yang pertama, undangan Tuhan untuk memperoleh hidup. Jadi setiap minggu diundang duhita, diotang duhita roh, tu bagas jorona di GKPA Binjon. Oh hamu uas di GKPA Binje, Roma hamu, nama uas, nama le, gratis. Adong donakin di juluan dibain, warna setiap masuk tu gereja on, silip pendaftaran, setiap masuk gereja bayar 1.000 atau 100.000 misalnya, atau dibain di si bayar 500.000, nggak ada itu. Masuk gratis, pulang membawa berkat. Itu yang masuk ke gereja. Kenapa? Dia masuk dengan hampa, dengan dosa-dosa yang banyak. Tapi ketika dia masuk ke ibadah, Tuhan menghapus dosanya. Berarti dia hidupnya sudah bebas dari dosa, ringan. Dan dia makan firman Tuhan, minum firman Tuhan. Maka dia pulang dengan sukacita, karena dia kenyang secara roh, rohnya telah bersemangat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita tidak menemukan kepuasan dalam dunia ini? Ayat yang kedua kita baca, mengapa kamu berbelanjakan uang yang bukan makanan dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Ternyata sering kita manusia ini membelanjakan uang kita kepada makanan yang tidak bergizi, atau membelanjakan uang kepada sesuatu yang tidak membawa manfaat dan dampak bagi kita, atau jerih payah kita tidak menyenangkan. Ini menjadi peringatan Tuhan. Artinya sono jodoh gogota, pikirata, tenagata habis untuk memikirkan perkara-perkara negatif. Bahak makatai halak, bahak menggusipi halak, bahak mengalatai halak, bahak iri dengki kepada orang lain. Itu jerih payah yang tidak bermanfaat. Atau kita menggunakan uang kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadi saya
mendengar warta jemaat, berterima kasih kepada jemaat GKPA Binjai ini yang memberikan persembahan bulanan, ucapan syukurnya kepada Tuhan. Berarti dia membelanjakan uangnya dengan cara yang tepat kepada Tuhan. Sering kita begini, saya baca dulu untuk kita 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur. Jadi Tuhan menyediakan benih untuk kita tabur dan roti untuk kita makan. Jadi 2 jenis itu. Benih untuk kita tabur, kita beri ke lembaga misi, kita beri ke gereja, kita beri kepada hamba Tuhan, kita beri kepada orang yang melakukan tugas-tugas misi di ladang misi. Dan roti untuk kita makan. Itulah kehidupan kita sehari-hari. Mungkin gaji, mungkin usaha kita berhasil, mungkin panen kita di sawah di ladang berhasil. Itulah roti yang kita makan, kita gunakan untuk istri dan anak-anak, untuk suami dan anak-anak, untuk keluarga kita, untuk kehidupan sehari-hari. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Jadi Tuhan memberi benih kepada kita untuk melipat gandakan dan menumbuhkan buah kebenaran. Jadi kalau Tuhan berikan benih kepada kita, harus kita berikan kepada lembaga misi, kepada gereja, supaya gereja dan lembaga misi mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Tapi ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Nah, persoalannya di ayat 10 tadi, benih itu tidak kita berikan ke gereja atau ke lembaga misi, ikut juga kita makan seperti roti itu. Jadi benih yang ada pada kita tidak pernah kita tabur. Maka apa yang mau dikembangkan Tuhan? Kalau kita bahasakan sekarang di GKPA, kalau benih itu tidak kita berikan ke GKPA, bagaimana mungkin GKPA menjadi lembaga gereja yang berkembang dan bertumbuh? Karena jemaatnya tidak memberi benih itu yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, malah benih itu pun dimakan sendiri oleh jemaatnya. Ini yang menjadi masalah. Seharusnya apa? Kita memberi benih itu untuk ditabur, maka berkembanglah kerajaan Allah di dunia ini, maka lahirlah buah-buah kebenaran, maka kita panen raya. GKPA sekarang bertumbuh lambat sekali. Jemaat kita hanya 30.000 jiwa, puluhan tahun, tidak bertambah-tambah. Karena apa? Mungkin kesalahan kita semua. Tidak memberi benih yang ada pada kita untuk ditabur dalam kerajaan Allah. Maka jangan salah gunakan dana itu. Jangan foya-foyakan kepada yang tidak berguna. Maka berilah supaya itu berguna. Itu yang kedua. Mengapa tidak menemukan kepuasan dalam dunia ini? Karena kita salah belanjakan. Dunia ini kita gunakan tempat memuaskan hasrat kita. Membelanjakan uang kita di dunia ini, di dunia fana ini. Beli sana, beli sini, hedonisme. Sehingga tidak benar kita gunakan untuk kerajaan Allah. Ini ditegur Tuhan. Maka dia berkata, dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik. Jadi jangan belanjakan kepada makanan yang busuk, makanan yang mematikan. Tapi dengarkan aku, belanjakan uangmu untuk makanan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendengarkan dan mencari Tuhan dengan sejati. Ayat 3, arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih yang teguh kepada Daud. Jadi dengarkanlah, arahkanlah telingamu.
Kalau bangun pagi kita tonton media elektronik, entah apapun itu platformnya, mulai dari Kompas TV, mulai kemudian TV One atau bermacam-macam TV itu, yang diberitakan apa? Kabar buruk. Breaking news, tapi itu kabar buruk. Sebentar-sebentar di sana bicara politik, bicara perampokan, bicara pembunuhan, bicara kriminal, bicara macam-macam. Telinga kita lebih suka mendengar yang buruk-buruk. Menonton film pun suka film yang buruk-buruk. Kalau ada sinetron yang bagus, sinetronnya Rumah Tangga Bahagia, nggak ada penontonnya itu. Tapi kalau dibuat rumah tangga yang selingkuh, berkelahi, harta warisan, itu banyak sekali. Berepisode-episode pun tahan. Ditunggu besok lagi. Ketika bersambung, besoknya ditunggu lagi. Tapi kabar baik, tidak ada yang mendengarkan. YouTube renungan Kristen, khotbah pendeta di YouTube, mungkin hanya buka sebentar, lalu abaikan. GKPA Jalan Cangkir punya renungan harian. YouTube yang menonton hanyalah 14 orang. Padahal GKPA Resort Medan Barat ini hampir 5.000 orang ya. Tapi yang menonton renungan dari GKPA 15 orang. Yang komentar 5 orang. Yang like ya paling 3-4 orang. Tapi mungkin kalau ada TikTok yang berjoget-joget begini, wah, like-nya 1 juta. Apalagi nanti dikomentari yang macam-macam. Atau ijazah palsu misalnya. Ijazah palsu Jokowi, wah, hampir 3 juta penonton itu nanti. Tapi kalau firman Tuhan, bagaimana kita mengarahkan telinga kepada kebenaran supaya kita hidup, tidak ada yang mau menyedengkan telinganya kepada firman Tuhan. Ini keanehan memang. Tapi kalau di GKPA Binjai semuanya telinga kita mengarahkan kepada firman Tuhan kan, supaya kita hidup. Itu yang ketiga. Yang keempat, memiliki pengharapan dalam janji Tuhan. Ayat 4 dan 5, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa dan menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab ia meninggikan engkau. Jadi kalau kita mendengar Tuhan memberi pengharapan kepada kita, maka ada banyak orang yang datang kepada kita. Bahkan kita ditinggikan Tuhan, dimuliakan Tuhan. Semakin banyak kita mendengar sabda Tuhan, maka sikap kita semakin berhikmat. Kita sumber hikmat, kita sumber pengertian dan ilmu. Maka orang bertanya kepada kita, karena kita banyak wejangan-wejangan, motivasi-motivasi hidup. Tapi kalau kita kurang mendengar firman Tuhan, tidak mungkinlah dari kita keluar wejangan hidup, motivasi hidup, kata-kata bijaksana. Tidak mungkin. Karena sama dengan integritas. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang keluar dari kata kita, dari pikiran kita, dari tingkah laku kita. Apa yang baik dari sini akan keluar menjadi kata yang baik, menjadi sikap yang baik, menjadi tindak yang baik. Tapi kalau di hati ini yang kotor, yang jorok, yang jahat, maka kata-katanya pun kasar, kata-katanya pun jahat, tindakannya pun mematikan. Sama seperti kalau ada ceret, kita isi kopi di dalam ceret itu, ada gelas kosong, kita bertanya, apa yang keluar dari ceret yang berisi kopi kepada gelas yang kosong? Apakah keluar tuak? Apakah keluar teh manis? Atau yang keluar kopi? Kalau yang di dalam isinya kopi, yang keluar pastilah
kopi. Itu yang berintegritas. Tapi kalau di dalam kelihatan kopi yang keluar tuak, itu berarti tipuan. Jadi dunia ini banyak tipuan. Dari luar kita seperti orang kudus. Dari luar kita seperti orang yang dekat kepada Allah. Tetapi sebenarnya hati kita adalah kesetanan. Iblis iri dengki late niroha hosom teal elat late. Itu yang sebenarnya. Tapi seolah-olah kita bungkus dari luar. Ora sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tapi setelah pergi, bebenyon. Itu kan bertolak belakang. Jadi pengharapan kita ialah ketika kita mendengar Tuhan menyedengkan telinga kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita, memuliakan kita, bahkan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Itulah yang kita pelajari dari teks ini. Dan apa yang hendak kita bawa pulang, kita renungkan dari Minggu Quaesio Modogeniti pada minggu hari ini. Pertama, mari menyadari bahwa dunia tidak memberikan kepuasan sejati. Dunia tidak memberikan kepuasan sejati. Walau secara semu dunia ini memberikan kepuasan, tapi itu sementara. Bagaikan makan pil. Dia hanya berfungsi 2-3 jam. Habis itu kambuh lagi. Misalnya kita penyakit mah. Itu makan proma. Paling segar. 2-3 jam berikutnya nyit lagi. Jadi itulah yang terjadi dalam dunia ini. Dunia ini hanya memberi kita kepuasan yang terbatas. Mungkin bisa saja kita kaya. Bisa saja kita sukses pemimpin. Tapi akhirnya kita berakhir dengan masalah. Kalau pemimpin yang lahir dari masalah, pasti akhirnya akan masalah. Keluarga yang lahir dari masalah, pasti akhirnya bermasalah. Maka kehidupan kita jangan tertipu oleh dunia. Karena kita tidak mendapatkan kepuasan dari dunia. Tapi kepuasan kita hanya kita dapatkan saat kita mendengar suara Tuhan. Maka kita akan puas, kenyang, tidak haus lagi, tidak lapar lagi. Karena kita telah memakan makanan surgawi, roti surga. Itu yang pertama. Yang kedua, mari menyadari bahwa dunia tidak dapat memberikan hidup yang sejati. Hidup kita di dunia ini temporal. Dunia ini tidak bisa memperpanjang umur kita. Tapi yang bisa memperpanjang umur kita dari dunia fana kepada dunia yang kekal hanyalah Tuhan. Maka Dia bangkit untuk apa? Kehidupan kita tidak berakhir di kuburan, tidak berakhir di kematian, tapi hidup kita setelah kematian beroleh kehidupan sejati, kehidupan yang kekal. Lalu yang ketiga, mari mendengarkan Tuhan agar kita memperoleh hidup dalam perjanjian yang kekal. Jadi saat kita mendengar firman Tuhan, Allah sedang mengikat janjinya kepada kita. Firman ini mengikat janji Tuhan kepada kita. Bahwa setiap orang yang percaya, dia telah mengikat janjinya akan bangkit bersama dia di surga kekekalan. Tapi orang yang tidak mau mendengar sabdanya tidak akan mungkin bangkit bersama Kristus yang bangkit di surga kekekalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, mari menyaksikan keberhasilan Tuhan dalam dunia ini. Jadi Tuhan itu di dunia ini berhasil. Dia mampu membuat seluruh bangsa-bangsa datang menyembah Yesus. Akan bertekuk lutut seluruh bangsa-bangsa kepada Yesus. Dan menjadikan dia juru selamat. Karena hanya Yesus yang datang ke dunia ini menjadi penyelamat bagi kita. Itu sebab dia mati di Golgota untuk menyelamatkan kita
dari hutang dosa. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karena dia sudah mati karena dosa kita, maka kita bebas beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini memberi kita kemampuan untuk mendengarkan Allah, mendengarkan sabdanya, memerhatikan, merenungkan siang dan malam, menghayati serta melakukannya, maka kita akan hidup. Amin. Amin, amin, amin. Natutuyoi sa marangoluan na porsayai sa marangoluan na porsayai. Terima kasih ma'ale Tuhan, ake dio takodo hami, laho membege suaramu, hatamu, aco mangulu hami, mangulu na manoktong. Dio takko hami, laho mangan minum, si panganon naso margara, si panganon na mangalehen hanguluan, salurut inolokna. Di puday hodo hami aco ulang mamake sinamot hepeng nami, menebusi naso marguna, naso membayan na maripola tungulu nami. At ulang kami pakai gogo pikiran nami tu akka ngolu naso manoktong. Tapi dia jari ho hami mamake na dong di hami laho manabusi hanguluan na manoktong. Manggunahon pikiran tenaga ngolu nami laho maka jongjokon Kristus di purtibion. Atong ajari mahami mengastui hatamon aco ulang salah membege hami, ulang umbahat kami bege portibion sian hatamu, umbahat mahami membege hatamu, akeido hanguluan di hami salolo inolokna, mangasahun Yesus martangia kami tuho. Amen.